Dewa Naga Kehancuran. Episode 416-420. Informasi tentang pemimpin klan. Kelelawar iblis kegelapan. Bintang Brahma. Dimensi kecil. Sebelum kita pergi ke klan naga. Jieyan menatap ke arah puncak gunung dengan senyum kecil di wajahnya karena sumber daya berharga paling luar biasa nyatanya berada di puncak gunung. Apakah kau mengetahui sesuatu tentang gunung itu? Aku sudah melacak menggunakan kekuatan spiritual. Namun aku tidak bisa melacak apapun. Xiao Chen juga menatap ke arah gunung saat mengatakan hal itu. Ya, gunung itu saja adalah sesuatu yang luar biasa. Dikatakan bahwa mayat Dewa Naga Yin yang dikubur di sana menghasilkan danau luar biasa yang sangat cocok untuk tempat berkultivasi. Ujar Jieyan. Jika seperti itu, bukankah lebih baik kita menetap di pulau ini terlebih dahulu? Ketika kekuatan kita meningkat, maka kesempatan untuk menghabisi sekte langit setelah keluar dari dimensi ini akan semakin besar. Ucap Lin Ming. Ya kakek, aku sudah memikirkan hal ini juga. Jieyan mengangguk kecil dan perlahan melayang ke udara lalu terbang ke arah puncak gunung diikuti yang lainnya bersama dengan para naga. Dalam waktu kurang dari setengah jam, mereka pun akhirnya mendekat ke puncak gunung. Apakah ini yang menyebabkan siapapun tidak dapat melacak isi dari puncak gunung? Batin Jieyan karena ia sudah memperhatikan segel aneh yang melindungi puncak gunung menggunakan mata dewa. Ada segel kuat yang menutupi tempat ini. Tampaknya pemimpin para naga sebelumnya tidak khawatir seseorang bisa menerobos masuk ke dalam sana. Ucap Xiao Chen karena ia dapat melacak pesona kuat secara samar. Yumei yang berada di sebelah Jieyan perlahan mengendalikan akar tumbuhan dan itu adalah tumbuhan hidup nyata. Namun, ketika mendekat ke arah segel, tumbuhan itu langsung dibakar habis. Untuk Jieyan, ia dapat melihat dengan jelas bahwa tumbuhan yang digunakan oleh Yumei sebelumnya awalnya membeku lalu langsung dibakar habis. Yang artinya, pesona segel yang melindungi puncak gunung mengandung dua unsur yaitu dingin ekstrim dan panas ekstrim. Jieyan, pesona ini sungguh berbahaya. Bahkan aku pun tidak yakin dapat memasuki tempat ini dengan kekuatanku. Ujar Yumei menatap ke arah Jieyan dengan wajah serius. Apakah tidak mungkin untuk masuk? Tampaknya pasti banyak benda berharga di dalam sana karena segel yang digunakan untuk melindungi puncak gunung juga sangat kuat. Xiao Chen mengerutkan keningnya saat mengatakan itu. Apakah segel ini sekuat itu? Xiao Zun sedikit ragu. Ia pun langsung memadatkan api di tangan kanannya. Karena ia melihat bahwa tumbuhan yang dikendalikan Yumei terbakar, ia masih bertanya-tanya apakah bisa dengan melapisi tubuh dengan ki dan konsep api tingkat tinggi itu mampu membantu tubuh menembus segel. Xiao Zun melempar bola api putih yang sangat panas dan langsung mengenai segel. Bush! Mata Xiao Zun melebar karena bahkan serangannya langsung dibakar habis. Ia yakin dapat meledakkan para kultivator setingkat dirinya jika terkena api miliknya yang ia padatkan sedemikian rupa. Tetapi tidak ada guncangan apapun yang terjadi pada segel. Yumei melirik ke arah Xiao Zun lalu mendengus kecil.
Ia adalah pengguna elemen api luar biasa yang disebut sebagai api surgawi. Tetapi bahkan dirinya yakin tidak bisa membakar segel itu. Walaupun ia harus mengakui bahwa api Xiao Zun cukup kuat karena itu adalah elemen api suci, itu masih lebih rendah daripada api miliknya yang merupakan api surgawi. Apakah kita hanya akan menyerah? Aku juga berpikir bahwa dengan belitan Ki Raja sekalipun, segel itu tidak akan bisa dirusak. Ucap Lin Ming menatap ke arah Jie Yan. Tidak. Jie Yan menggelengkan kepalanya saat menjawab tanpa memberi penjelasan. Ia pun menatap ke arah tertentu lalu memerintahkan salah satu naga terkuat di antara para naga untuk datang kepadanya. Apakah Anda membutuhkan sesuatu, Raja Naga? Naga berwarna hitam dengan sedikit sisik bertanya dengan nada hati-hati saat ia tiba di dekat Jie Yan. Bagaimana cara kalian masuk ke segel ini? Tanya Jie Yan penasaran karena ia melihat bahwa tampaknya para naga bisa keluar masuk dengan. Apakah segel ini sekuat itu? Xiao Zun sedikit ragu. Ia pun langsung memadatkan api di tangan kanannya. Karena ia melihat bahwa tumbuhan yang dikendalikan Yu Mei terbakar, ia masih bertanya-tanya apakah bisa dengan melapisi tubuh dengan Qi dan konsep api tingkat tinggi itu mampu membantu tubuh menembus segel. Xiao Zun melempar bola api putih yang sangat panas dan langsung mengenai segel. Bush! Mata Xiao Zun melebar karena bahkan serangannya langsung dibakar habis. Ia yakin dapat meledakkan para kultivator setingkat dirinya jika terkena api miliknya yang ia padatkan sedemikian rupa. Tetapi tidak ada guncangan apapun yang terjadi pada segel. Yu Mei melirik ke arah Xiao Zun lalu mendengus kecil. Ia adalah pengguna elemen api luar biasa yang disebut sebagai api surgawi. Tetapi bahkan dirinya yakin tidak bisa membakar segel itu. Bebas. Raja Naga. Ini disebabkan oleh segel ini tercipta melalui mayat Dewa Naga Yin yang generasi sebelumnya. Kekuatan mantan Dewa Naga menolak semua jenis makhluk yang datang ke tempat ini kecuali kekuatannya mencapai Dewa Naga Yin yang saat ini. Untuk para naga, mereka dapat masuk dengan bebas karena kami adalah keturunan dari mantan Dewa Naga Yin Yang. Jawab naga itu dengan nada hati-hati. Garis darah. Apakah garis darah campuran tidak bisa memasukinya juga? Tanya Jie Yan penasaran karena dirinya memiliki gen campuran. Tidak. Bahkan jika Anda memiliki darah naga kuat yang cukup murni, itu tetap akan ditolak. Kecuali Anda memiliki kekuatan mencapai Dewa Yin Yang dan satu lagi penguasa di dimensi ini, yaitu pemimpin klan kelelawar iblis kegelapan. Ujar naga itu setelah memikirkannya dengan cermat. Kelelawar iblis kegelapan. Jie Yan dan Yu Mei saling memandang. Mereka sebelumnya menghabisi spesies itu dan setelahnya mendapatkan informasi bahwa kedua ras akan bekerja sama. Apakah kelelawar iblis kegelapan sekuat itu? Tanya Jie Yan tidak yakin karena ia sebelumnya menghabisi kelelawar iblis kegelapan yang cukup kuat walaupun ia tidak tahu bahwa itu adalah pemimpin ras tersebut. Kuat. Walaupun secara keseluruhan mereka lebih lemah dari tingkat dari naga, mereka memiliki kemampuan tertentu yang dapat membuat mereka memiliki dua nyawa ketika sedang bertempur. Inilah yang membuat kami para naga tidak mau berurusan dengan kelelawar iblis kegelapan.
Sama seperti Dewa Naga saat ini. Dia pernah bertempur dengan pemimpin klan kelelawar iblis kegelapan. Namun ketika pemimpin klan kelelawar iblis kegelapan dikalahkan, dia bangkit dengan cara tertentu dengan kekuatan penuh. Sudah bisa dipastikan bahwa di pertempuran terakhir itu, Dewa Naga kalah sedikit karena kemampuan pemimpin klan kelelawar iblis kegelapan. Ujar naga tersebut. Mendengar itu, Ren Yu dan Yu Mei merasa bahwa kelelawar iblis kegelapan yang mereka habisi sebelumnya pasti sudah bangkit kembali. Lalu, di mana klan kelelawar iblis kegelapan berada? Dan siapa pemimpinnya? Tanya Jie Yan dengan wajah yang sangat serius. Tidak ada tempat tinggal tetap untuk mereka walaupun jumlah mereka sangat banyak. Namun, pemimpin mereka tinggal di pulau ini karena Dewa Naga tidak berdaya dan tidak bisa mengusirnya. Terakhir kali, dia tinggal di sebuah goa tepat di kaki gunung ini. Ujar naga tersebut. Apa? Jie Yan dan Yu Mei terkejut karena keduanya melawan kelelawar iblis kegelapan tepat di goa yang berada di kaki gunung. Apakah hanya pemimpin klan kelelawar iblis kegelapan yang tinggal di pulau ini? Tanya Jie Yan untuk mengkonfirmasi bahwa musuh yang ia lawan bersama dengan Yu Mei adalah pemimpin klan kelelawar iblis kegelapan. Ya. Ini adalah perjanjian yang dibuat oleh Dewa Naga dengannya bahwa hanya dia yang diizinkan tinggal di sini. Naga itu mengangguk kecil dan tidak memikirkan kemungkinan bahwa Jie Yan telah bertemu dengannya. Jie Yan dan Yu Mei memiliki kilatan tertentu di mata masing-masing karena keduanya tampaknya sepakat bahwa ketika melihat kelelawar iblis kegelapan itu lagi, mereka akan langsung memusnahkannya dan tidak bisa bangkit lagi. Mata air api dan es. Mata Jie Yan saat ini terfokus ke arah segel dan membuang pemikiran tentang pemimpin klan kelelawar iblis kegelapan. Kalian tunggulah di sini. Aku akan mencoba masuk. Jika benar bahwa naga mampu keluar masuk dengan mudah ke dalam sana, maka karena aku memiliki darah naga, maka sudah pasti aku memiliki perlawanan tertentu terhadap segel. Ujar Jie Yan menatap kelompoknya. Apakah kau yakin Yaner? Tanya Lin Ming sedikit ragu. Ya. Jie Yan mengangguk kecil. Walaupun segel itu kuat, dengan mata dewa, ia masih dapat melihat sedikit kekurangannya. Yang lainnya hanya diam dan ingin melihat seperti apa cara Jie Yan untuk masuk ke dalam sana. Setelah itu, Jie Yan pun perlahan melayang ke arah depan segel. Ia langsung menggunakan teknik tertentu agar dirinya tidak terluka. Selain dari itu, ia mencoba menekan garis darah Kaisar Surgawi agar tidak terlalu terdeteksi dan mengeluarkan semua potensi garis darah naga hitam kehancuran. Seni kehancuran. Perisai Yin Yang. Beberapa perisai Yin Yang muncul dan mengelilingi Jie Yan. Itu akan menolak segala jenis kekuatan agar tidak mendekat ke tubuhnya. Tanpa membuang waktu, ia pun melesat ke arah penghalang dengan kecepatan penuhnya. Wush! Ketika Jie Yan memasuki kabut aneh, perisai Yin yang perlahan-lahan retak dan ia menyalurkan ki dan konsep kehancuran dengan gila-gilaan agar perisai Yin yang tidak hancur. Segel ini memang sangat kuat. Tetapi, mata Jie Yan berkilat aneh dan bergerak ke arah tertentu di dalam kabut karena ia menemukan tempat di mana segel tampak sedikit lemah daripada bagian lainnya.
Konsumsi Qi dan konsep Jieyan sangat tinggi saat mempertahankan perisai Yin Yang. Dan ketika mendekat ke tempat yang ia perkirakan sebagai bagian segel paling lemah, konsumsi Qi dan konsep pun menurun cukup banyak. Dalam waktu kurang dari 3 menit, Jieyan merasakan Qi dan konsep miliknya hampir habis dan wajahnya sedikit muram. Sudah dekat. Batin Jieyan dan langsung melepaskan perisai Yin yang lalu berubah ke bentuk mode setengah naga. Tekanan yang sangat mengerikan dapat dirasakan oleh Jieyan, tetapi ia hanya menggerakkan giginya. Ia dapat merasakan bahwa tubuhnya seperti dibekukan sekaligus dibakar. Tetapi karena ia memiliki darah naga, pertahanannya terhadap segel jauh lebih ringan daripada kultivator manapun. Jika itu kultivator tingkat kaisar abadi tahap puncak lainnya, mereka tidak akan pernah bertahan dalam waktu kurang dari 10 detik di tempat itu, yang menandakan bahwa segel yang melindungi puncak gunung sangat kuat. Di saat skala naga yang menutupi tubuh Jieyan hampir dihancurkan, ia pun langsung menggunakan Qi dan konsep kehancuran miliknya yang tersisa. Itu membuat tekanan yang diterima oleh tubuh Jieyan sekali lagi menurun. Di sana, teriak Jieyan saat ia melihat dengan mata dewa ujung dari segel. Ia pun langsung menggunakan semua kekuatannya yang tersisa untuk bergerak dengan kecepatan tinggi. Ia telah mencoba menggunakan kekuatan ruang, tetapi itu tampaknya disegel di tempat tersebut. Wush! Dalam waktu kurang dari 20 detik, Jieyan pun menerobos kabut aneh dan tiba di puncak gunung. Ia pun terjatuh ke permukaan tanah lalu terengah-engah. Sial! Jika itu lebih lama 5 detik saja, mungkin aku sudah habis dibakar. Jika tidak ada bagian segel yang melemah, aku juga pasti akan tewas. Ucap Jieyan dengan wajah kusam saat melihat banyak bagian permukaan kulitnya yang hangus melepuh dan beberapa lainnya terkena radang dingin. Jieyan buru-buru duduk lalu menarik Qi dari langit dan bumi. Ia menggunakan Qi untuk mempercepat proses penyembuhan tubuhnya. Saat menyerap Qi sana, Jieyan menemukan satu fakta bahwa Qi di puncak gunung sangat melimpah. Selain dari itu, ia merasakan konsep luar biasa. Dan itu adalah salah satu konsep puncak yang setara dengan konsep ruang dan waktu, yaitu konsep Yin Yang. Tetapi Jieyan tidak langsung memeriksa situasi tempat tersebut dan fokus pada pemulihan tubuhnya yang terluka. Luka ini mungkin pulih cukup lama. Batin Jieyan dan mengeluarkan pil penyembuhan lalu melemparnya ke dalam mulutnya. Pemulihannya semakin cepat, tetapi ada bagian yang tidak bisa disembuhkan, yaitu karena adanya invasi dari konsep Yin Yang. Tidak sampai 15 menit kemudian, Jieyan membuka matanya karena 90% dari tubuhnya telah pulih dari luka. Konsep Yin Yang. Ini memang konsep yang sangat berbahaya. Tidak mengherankan bahwa naga Yin Yang itu disebut sebagai Dewa Naga karena kemampuan konsep Yin Yang memang memiliki modal untuk membuat seseorang menjadi sombong. Gumam Jieyan saat ia mengalirkan konsep ruang dan waktu secara berkala ke seluruh tubuh untuk menahan konsep Yin Yang yang masih meninggalkan jejak di dalam tubuhnya. Lalu, Jieyan pun menatap ke arah kejauhan dan luka ini mungkin pulih cukup lama. Batin Jieyan dan mengeluarkan pil penyembuhan lalu melemparnya ke dalam mulutnya.
Pemulihannya semakin cepat, tetapi ada bagian yang tidak bisa disembuhkan, yaitu karena adanya invasi dari konsep yin yang. Tidak sampai 15 menit kemudian, Jie Yan membuka matanya karena 90% dari tubuhnya telah pulih dari luka. Konsep yin yang. Ini memang konsep yang sangat berbahaya. Tidak mengherankan bahwa naga yin yang itu disebut sebagai dewa naga karena kemampuan konsep yin yang memang memiliki modal untuk membuat seseorang menjadi sombong. Gumam Jie Yan saat ia mengalirkan konsep ruang dan waktu secara berkala ke seluruh tubuh untuk menahan konsep yin yang masih meninggalkan jejak di dalam tubuhnya. Lalu, Jie Yan pun menatap ke arah kejauhan dan ia tidak bisa menahan senyum di wajahnya. Mata air api dan es. Aku tidak menyangka bahwa akan menemukan tempat legenda ini di dimensi kecil. Ucap Jie Yan dengan senyum kecil di wajahnya saat menatap sebuah danau yang terdiri dari dua warna yang berbeda dan membagi danau menjadi dua suhu. Pengetahuan tentang mata air api dan es sudah ada sejak zaman kuno. Bahkan di alam fana terdapat beberapa walaupun tidak sebagus mata air api dan es di hadapannya. Dan tentu saja pengetahuan tentang mata air api dan es didapatkan olehnya dari neneknya Lin Si. Mata air api dan es adalah sebuah tempat yang dianggap surga oleh para alkemis dan para tabib tingkat tinggi seperti Lin Si. Jie Yan bertanya-tanya apakah neneknya Lin Si akan merasa iri kepadanya ketika ia menceritakan tentang penemuan mata air api dan es. Hahaha. Dewa naga itu tidak akan pernah menyangka bahwa seseorang akan bisa masuk ke dalam sini tanpa menjadi keturunan dari dewa naga sebelumnya. Dan sekarang, semua benda yang ada di sini akan menjadi milikku. Jie Yan tertawa sedikit lepas saat menatap semua herbal-herbal luar biasa yang tumbuh di sekitar mata air api dan es. Matanya membara karena Jie Yan tahu bahwa semua herbal itu, meskipun umurnya tidak ada yang mencapai 10.000 tahun, tetap saja semuanya memiliki kualitas yang lebih tinggi daripada herbal abadi berusia 100.000 tahun. Dan itulah mengapa semua herbal itu disebut sebagai herbal peri. Jie Yan dengan senyum riang mengeluarkan kayu besar yang tampaknya menahan ki lalu membuat banyak kotak untuk menyimpan herbal peri. Dan setelah membuat kotak sebanyak 100 buah, Jie Yan pun langsung mengelilingi mata air api dan es memanen semua herbal peri tanpa menyisakan satu pun. Saat Tuan Putri kecil Xia Yuer mengetahui Jie Yan memiliki herbal peri dalam jumlah melimpah dan semua bisa dia gunakan untuk berkultivasi, Xia Yuer pasti akan langsung meledek. Terobosan. Sudah hampir setengah jam. Apakah Yaner baik-baik saja? Tanya Lin Ming sedikit khawatir. Yumei juga sedikit khawatir lalu melihat ke arah naga dengan tatapan dingin. Hei kau, lihat ke dalam sana bagaimana keadaan Jie Yan. Naga berwarna hitam itu memasang wajah garang. Walaupun semuanya adalah kenalan Jie Yan, ia tidak akan mau menuruti perintah orang lain selain Jie Yan. Ada apa dengan ekspresimu itu? Apakah kau ingin melihat Jie Yan terluka di dalam sana? Tanya Yumei dingin. Ia sangat ingin menghancurkan naga itu saat ini. Bukannya aku tidak mau. Dewa Naga telah membuat segel tambahan agar kami para naga tidak bisa masuk untuk sementara waktu.
Dewa Naga berpikir bahwa salah satu dari kami mungkin ditawan dan diancam agar membawa kultivator masuk ke dalam sana. Jawab naga tersebut dengan nada tidak puas. Yumei terdiam setelah mendengar apa yang dikatakan oleh naga. Ia pun hanya bisa menghela nafas panjang dan hanya membuat tempat untuk duduk menunggu Jieyan datang. Tenanglah. Dia akan baik-baik saja. Jika terjadi sesuatu kepada Jieyan, dia pasti akan memberikan sinyal kepada kita agar tidak masuk. Xiao Chen sangat paham dengan temperamen Jieyan sehingga ia tetap tenang sepanjang waktu. Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Chen, semuanya sedikit rileks terutama untuk Lin Ming dan Yumei. Dia pasti menemukan sesuatu yang berharga di dalam sana. Dan berniat untuk berkultivasi dalam waktu tertentu. Kalian harus paham untuk memasuki tempat itu sangat sulit karena adanya segel. Akan sangat merepotkan jika dia harus keluar masuk dari dalam. Lanjut Xiao Chen. Karena kata-kata Xiao Chen, semua yang ada di sana pun berniat untuk menunggu sampai Jieyan keluar karena mereka juga memikirkan bahwa mungkin Jieyan akan berkultivasi untuk sementara waktu di dalam sana. Sementara itu, di pinggiran mata air api dan es, Jieyan terlihat telah memanen sangat banyak herbal. Hanya sedikit yang tersisa dan banyak dari mereka yang ingin digunakan olehnya untuk berkultivasi. Cek. Pantas saja klan naga memiliki sangat banyak naga tingkat kaisar abadi. Hanya dengan herbal peri ini, para naga memiliki kesempatan untuk mencapai tingkat kaisar abadi dengan sangat mudah. Jieyan berdecak sedikit saat melihat herbal di depannya. Jika tidak salah, herbal ini adalah herbal yang dikatakan oleh nenek untuk meningkatkan kekuatan garis darah. Ucap Jieyan saat menatap herbal yang terlihat seperti sebuah bunga dengan buah berbentuk anggur di tengahnya. Tanpa membuang waktu, Jieyan langsung mencabut herbal lalu membuang dedaunan menyisakan anggur aneh dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Merasakan kekuatan yang cukup besar di dalam tubuhnya, Jieyan melompat ke dalam mata air api dan es. Ia duduk bersila tepat di tengah danau yang memisahkan suhu panas dan dingin. Menggunakan kinya, ia melayang di air. Hanya menyisakan kepala yang keluar dari dalam air. Garis darah naga hitam kehancuran dan garis darah kaisar surgawi berteriak marah di dalam tubuhnya. Jieyan dapat merasakan bahwa apa yang ia peroleh bukan peningkatan garis darah, melainkan seperti sebuah kebangkitan. Konsep ruang dan waktu bersama dengan konsep kehancuran meledak dari tubuh Jieyan. Herbal peri yang dikonsumsi oleh Jieyan membuatnya membangkitkan sebagian besar kekuatan utama yang tersimpan di kedua garis darah tersebut. Konsep kehancuran yang diolah olehnya meningkat pesat dan langsung mencapai puncak konsep kehancuran tingkat kedua. Tidak hanya itu, bahkan konsep ruang dan waktu juga mengalami hal yang sama. Drurt. Ki dan konsep berputar di sekitar tubuh Jieyan membentuk sebuah pusaran ki dan konsep. Zung, zung, zung. Sinar cahaya aneh meletus dari tubuh Jieyan. Aura tirani terus-menerus terpancar. Sangat terlihat bahwa tubuhnya semakin kuat dari waktu ke waktu. Tanpa disadari oleh Jieyan, manual kitab seni surgawi, tubuh Dewa Naga telah mencapai puncak lapisan kedua, dan hanya satu garis tipis mencapai lapisan ketiga tingkat bawah.
Namun manual itu tidak bisa menerobos karena keterbatasan kultivasi yang dimiliki oleh Jieyan. Dua proyeksi luar biasa muncul di atas langit, memberikan tekanan luar biasa. Salah satunya adalah sosok naga hitam kehancuran dan satu sosok lagi adalah seorang wanita yang memiliki aura aneh di seluruh tubuhnya dengan lingkaran besar dengan pola aneh setra simbol khusus melayang di punggungnya. Sementara itu, Xiao Chen dan yang lainnya sedang menunggu, dapat merasakan aura tersebut dengan jelas. Mereka semua terkejut dan menatap ke arah langit. Walaupun ada segel yang membatasi pandangan ke arah dalam, semuanya dapat melihat secara samar dua sosok yang muncul. Para naga meraung ke arah langit. Ini adalah sambutan para naga untuk rajanya yang tampak menunjukkan keanggunannya. Ini adalah aura Yaner. Tampaknya memang benar bahwa dia sedang berkultivasi di dalam sana. Lin Ming sangat bersemangat ketika menatap ke arah langit. Ia dapat merasakan penindasan samar dari aura yang terlepas di langit. Untuk Xiao Chen, Xiao Zun, Xiao Yang dan Xiao Fang, mereka hanya tersenyum lebar karena mereka tahu bahwa Jieyan tampaknya telah meningkatkan kekuatannya sekali lagi. 9 itu. Yu Mei dengan linglung menatap ke arah langit. Ia semakin yakin bahwa aura yang ia rasakan dahulu dan itu selalu berada di sebelahnya adalah aura yang sangat ini lepas di udara. Apakah itu kau? Setelah berjuta-juta tahun, aku akhirnya melihat dengan jelas seperti apa dirimu. Kita berdua diselamatkan oleh pohon kehidupan saat itu. Aku selalu merasa kau sangat familiar. Ketika kita pertama kali bertemu. Dan sedari awal, kita memang selalu berada di tempat yang sama. Batin Yu Mei saat ia menatap ke arah langit. Rambutnya yang panjang berkibar dihembuskan oleh angin. Senyum hangat terlihat di wajahnya. Walaupun dahulu dirinya tidak memahami apapun karena ia hanyalah tumbuhan tingkat rendah, tetap saja Yu Mei mampu merasakan aura secara samar. Dan ia selalu merasakan aura seseorang di sampingnya dalam waktu yang sangat lama dan aura itu adalah milik Jieyan dan satu lagi adalah aura milik seseorang yang memberinya kekuatan. Yu Mei juga teringat tentang sesuatu yang penting ketika ia pertama kali mengembangkan kecerdasannya. Dan itu adalah saat ia diberi kekuatan yang membantunya berevolusi dari tumbuhan tingkat rendah menjadi sebuah tumbuhan kualitas tertinggi yang merupakan puncak dari evolusi sebuah tumbuhan. Ya benar. Seseorang yang memberiku kekuatan jika tidak salah mengatakan bahwa dia berterima kasih kepadaku karena telah mencoba menghibur tuan mudanya dengan cara yang aneh. Aku ingat bahwa sebelum aku berevolusi, aku memiliki sesuatu yang unik, yaitu dapat mengeluarkan sebuah suara ketika tubuhku dihembus oleh angin. Gumam Yu Mei dengan senyum sedang di wajahnya. Karena ia telah mendapatkan kesempatan ini untuk berevolusi karena kehadiran Jieyan. Ia tentu akan melakukan semua yang ia bisa untuk membantu Jieyan jika dibutuhkan. Tingkat Kaisar Abadi tahap akhir. Ki yang sangat padat diserap oleh Jieyan melalui mata air api dan es. Tubuhnya terus-menerus di tempat dari waktu ke waktu. Ini juga alasan ia telah mencapai puncak lapisan kedua kitab seni surgawi tubuh Dewa Naga. Duar. Ledakan dahsyat terjadi dan di saat itu juga, cahaya menyilaukan menembus ke arah awan.
Dua proyeksi yang muncul di udara langsung ditarik kembali ke dalam tubuh Jieyan. Waktu terus berlalu dan tanpa sadar, sudah 3 hari Jieyan berkultivasi di mata air api dan es. Bulu mata Jieyan bergetar sedikit saat ia mendengar suara renyah di kepalanya. Saat membuka matanya, ia menaikkan sedikit sudut bibirnya dan bergumam kecil. Tingkat Kaisar Abadi tahap akhir. Tanpa disangka pembukaan garis darah akan memberikanku sangat banyak bingkisan. Konsep yang aku olah telah mencapai puncak konsep tingkat kedua. Manual yang aku olah juga telah mencapai puncak lapisan kedua. Ucap Jieyan dengan nada bersemangat. Ia pun perlahan melayang ke udara. Selain dari itu, karena peningkatan konsep yang ia miliki, luka yang diterima oleh Jieyan yang tidak lain adalah sisa dari konsep yin yang langsung terhapus dalam sekejap. Tubuhnya saat ini berada dalam kondisi paling prima. Jieyan mengepalkan tangannya dan suara renyah terdengar. Ia menyadari bahwa ketangguhan tubuhnya telah mencapai level yang sangat luar biasa. Ia saat ini mampu menghabisi eksistensi tingkat Kaisar Abadi tahap akhir manapun hanya dengan mengandalkan fisiknya saja. Jika Jieyan menggunakan Qi dan konsep, ia akan dengan mudah menghabisi eksistensi tingkat Kaisar Abadi tahap puncak biasa. Dan jika ia menggunakan semua kekuatannya, puncak kekuatan Kaisar Abadi mungkin sangat kewalahan melawannya. Dengan levelku saat ini, jika aku bertemu kelelawar iblis kegelapan itu sekali lagi, aku akan bisa menghabisinya seorang diri walaupun itu akan cukup sulit. Ucap Jieyan dengan senyum di wajahnya. Perhatian Jieyan tertuju pada beberapa herbal lagi yang masih belum dipanen. Semula ia ingin mengkonsumsi semuanya tetapi ia menyadari bahwa fondasinya akan langsung rusak jika ia mencoba menerobos ke tingkat Kaisar Abadi tahap puncak karena sebelumnya ia juga menembus tingkat Kaisar Abadi tahap menengah belum lama dan kali ini ia menerobos lagi. Lupakan saja. Aku hanya perlu menunggu kurang dari setengah tahun agar fondasi tubuhku tidak rusak saat menerobos. Jieyan menggelengkan kepalanya dengan sedikit menyesal karena tidak bisa menerobos begitu saja ke tahap selanjutnya. Jieyan sangat menyadari bahwa mungkin akan ada serangan balik karena terburu-buru menerobos. Bisa jadi ia akan gagal dan itu akan menimbulkan luka tersembunyi. Oleh karena itu, ia pun langsung memanen sisa herbal lainnya dan menyimpannya ke dalam cincin ruang miliknya. Bisa dikatakan, isi cincin ruang Jieyan saat ini bisa menyamai kekayaan para ekstensi puncak. Untuk batu konsep kosong saja, itu sudah merupakan kekayaan luar biasa. Ditambah dengan banyak herbal peri, kekayaannya semakin mengerikan karena mungkin salah satu herbal peri saja, itu bisa dijual dengan harga puluhan juta batu roh kelas atas. Setelah memanen herbal terakhir, Jieyan menatap ke arah mata air api dan es. Ia pun menggelengkan kepalanya karena tahu bahwa jika ia masuk ke dalam dasar mata air api dan es, ia mungkin tewas. Secara samar ia dapat melacak kepadatan konsep yin yang di dalam sana dan dengan kekuatannya saat ini, ia tidak memiliki kesempatan untuk masuk ke dalam. Mereka pasti sudah menunggu. Lebih baik aku bergegas untuk keluar dari tempat ini.
Gumam Jieyan saat menatap segel yang melindungi puncak gunung. Tanpa membuang waktu, ia pun menggunakan trik yang sama ketika ia pertama kali masuk ke dalam. Dengan terbukanya sebagian besar kekuatan garis darahnya, Jieyan sangat yakin bahwa ia tidak akan lagi terluka saat melewati segel. Mungkin ia hanya akan kehabisan ki dan konsep, tetapi tidak akan mencapai kerusakan seperti pertama kali ia masuk ke dalam. Dalam waktu kurang dari 15 menit, Jieyan pun akhirnya keluar dari segel dengan wajah sedikit kelelahan. Ini seperti yang ia perkirakan bahwa ia akan kehabisan ki dan konsep tetapi tidak menderita luka apapun. Jieyan. Di saat Jieyan keluar, suara merdu dan aroma samar memasuki lubang hidungnya. Di saat itu juga, ia merasakan sedikit beban menimpanya. Lin Ming, Xiao Chen, trio Xiao Zun tampak bingung melihat keakraban keduanya. Yu Mei. Jieyan sedikit heran karena Yu Mei tiba-tiba menerjang dan memeluknya. Setelah Yu Mei melepaskan pelukannya, ia tersenyum hangat dan beresnya dengan antusias. Apakah kau menemukan sesuatu yang berharga di dalam sana? Ya, tentu saja. Jieyan membalas dengan senyum di wajahnya lalu mengeluarkan 6 kotak persegi panjang yang berisi herbal peri lalu menyerahkannya kepada Yu Mei dan yang lainnya. Apa ini? Tanya Yu Mei penasaran saat membuka kotak. Tetapi ketika ia melihat isinya, ia tercengang karena ada herbal luar biasa yang memiliki atribut mirip dengannya. Selain dari itu, ia dapat merasakan vitalis luar biasa. Jika ia menelannya, bisa dipastikan bahwa kekuatannya akan meningkat serta daya tahan tubuhnya yang awal mulanya cukup lemah meningkat drastis. Yaner, ini. Lin Ming yang mengetahui banyak jenis herbal, melebarkan matanya seperti lonceng tembaga karena ia tahu dengan jelas bahwa herbal yang diberikan oleh Jieyan bernilai puluhan juta batu roh. Walaupun memiliki batu roh mencapai 100 juta, itu tidak dapat dibandingkan dengan herbal di tangannya yang mungkin sulit muncul di mana saja. Ya kakek. Itu adalah herbal yang kakek idamkan sedari dulu ketika membaca buku herbal nenek. Ucap Jieyan dengan senyum di wajahnya. Lin Ming tidak tahu harus berkata apa karena ia sangat gembira saat ini. Walaupun ia dikatakan sangat kuat, ada kelemahan khusus yang ada pada dirinya, yaitu kemampuannya menggunakan elemen sangat rendah. Ini juga membuatnya harus bertarung menggunakan banyak senjata. Dan dengan herbal di tangannya, akar spiritual Lin Ming bisa dipastikan akan memperkuat elemennya ataupun menambahkan atribut baru dan itu akan menjadi atribut puncak dari elemen dasar. Lalu, apa gunanya herbal ini? Tanya Xiao Chen saat menatap herbal yang menyerupai sebuah pantat berwarna ungu di tangannya dengan wajah sedikit berkedut. Kakek buyut, herbal peri itu bernama bunga bukit kembar. Walaupun namanya aneh, efek yang dihasilkan mampu membuat seseorang yang mengkonsumsinya mengalami evolusi kedua berdasarkan garis darah. Kakek buyut memiliki garis darah binatang roh di tubuhmu. Dengan mengkonsumsinya, mungkin semua efek samping garis darah serta kemampuan kakek buyut akan berkembang pesat. Mendengar itu, mata Xiao Chen berbinar. Walaupun ia dapat mengendalikan garis darahnya, efek sampingnya tidak akan pernah bisa bilang walaupun ia mampu menahannya.
Ini juga alasan ia menyegel dirinya sendiri di tempat paling berbahaya di klan Xiao di Bintang Sein. Dan ia sangat yakin bahwa jika efek samping hilang, maka ia akan bisa dengan bebas menggunakan garis darahnya yang bisa dikatakan sebagai salah satu garis darah paling mengerikan yang pernah ada di 33 surga. Musnahnya klan binatang roh kuat. Setelah Jieyan membagikan sumber daya, Yu Mei, Xiao Chen, Lin Ming dan trio Xiao Zun pun langsung berkultivasi di tempat atas sarannya. Meskipun untuk Yu Mei, Xiao Zun dan Xiao Fang tidak akan menembus ke level selanjutnya, kekuatan mereka di tingkat yang sama akan menjadi lebih kuat. Dan ketika keluar dari dimensi kecil, kultivasi mereka akan meningkat sangat besar. Herbal peri berpengaruh terhadap siapapun yang memiliki basis kultivasi bahkan di atas tingkat kaisar abadi. Inilah betapa hebatnya herbal peri. Kekuatan kakek Lin Ming dan kakek Xiao Chen akan mencapai tingkat kaisar abadi tahap akhir paling tidak. Mungkin akan dapat menembus ke kaisar abadi tahap puncak. Sementara untuk Xiao Yang, dia akan mencapai kaisar abadi tahap akhir. Batin Jieyan saat melihat mereka semua berkultivasi, pandangannya tertuju pada Yu Mei. Ia saat ini masih penasaran setinggi apa sebenarnya kultivasi milik Yu Mei. Tatapan Jieyan pun tertuju ke tempat lainnya, menatap dengan serius ke arah tertentu. Ia dapat merasakan kecemasan banyak binatang roh di tempat yang sangat jauh. Tampaknya ada binatang roh kuat yang mungkin akan punah di dimensi ini walaupun ini hanya perasaanku saja. Gumam Jieyan. Ketika garis darah naga hitam kehancuran semakin banyak terbuka, ia dapat merasakan perasaan yang sedang dirasakan oleh para binatang roh. Semisal untuk para naga yang ada di dekatnya, mereka semua memiliki perasaan takut dan hormat padanya. Di tempat arah yang dilihat oleh Jieyan, pertempuran antara dua spesies binatang roh terjadi. Dan ini adalah pertempuran yang dimulai oleh ras kelelawar iblis kegelapan. Tempat mereka bertempur adalah di mana Jieyan pertama kali keluar, yaitu danau raksasa indah dengan banyak aura kuat di dalamnya. Duar. Ledakan besar terjadi di tengah danau dan di saat itu juga, pecahan daging berbagai binatang roh terlihat. Semua dari binatang roh itu adalah jenis yang bisa dapat hidup di air dan di darat walaupun kemampuan tempur mereka akan lebih tinggi jika berada di dalam air. Beberapa binatang roh yang tampak seperti setengah ikan dengan bagian tubuh atas manusia, berteriak kesakitan saat darah mereka mengering dengan kecepatan tinggi. Sementara itu, di sisi lainnya terlihat berbagai jenis binatang roh yang tampak seperti campuran hiu dengan manusia, serta binatang jenis air lainnya dengan fitur setengah manusia. Kenapa kau menyerang klan kami? Sosok yang tampak seperti manusia, sisik biru yang sangat banyak di tubuhnya, setara pakaian yang hanya menutupi bagian bawah tubuhnya, berlutut di atas air, menatap dengan ganas ke arah udara. Langit tampak gelap saat ini, dan di udara terlihat ratusan ribu binatang roh berbentuk kelelawar berwarna hitam. Mereka semua adalah kelelawar iblis kegelapan yang dipimpin oleh binatang roh yang pernah dibunuh oleh Jieyan dan Yu Mei. Aku sudah berbicara sebelumnya. Karena klan air tidak patuh sama sekali,
maka kalian hanya bisa menjadi bagian kekuatan kami. Ucap pemimpin klan kelelawar iblis kegelapan dengan wajah dingin. Pemimpin klan air menatap dengan ganas ke arah pemimpin klan kelelawar iblis kegelapan. Ia pun meraung marah lalu melesat seperti meteor ke arah langit. Pemimpin klan kelelawar iblis kegelapan mendengus dingin. La semula ingin merekrut para manusia ikan menjadi pasukannya. Tetapi mereka menolak dan ia pasti akan membereskan mereka semua karena tidak patuh. Ia juga menggunakan darah mereka semua untuk mempertahankan kekuatannya di kondisi puncaknya dalam waktu beberapa bulan dengan menggunakan darah mereka semua. Bom, bom, bom. Pertempuran terus berlanjut dan dalam waktu kurang dari setengah jam, semua manusia ikan itu pun telah binasa. Danau diwarnai darah yang sangat pekat. Mayat kering terlihat mengambang di mana-mana. Selain dari itu, anggota ras kelelawar iblis kegelapan juga banyak yang jatuh tetapi pemimpin mereka tidak peduli sama sekali. Periksa tempat itu. Dengan batu konsep, kita akan dapat mempertahankan banyak kekuatan dan mengisi ulang ketika sedang perang. Perintah pemimpin kelelawar iblis kegelapan. Banyak anggota kelelawar iblis kegelapan yang ada di sana pergi ke arah air terjun lalu masuk ke dalam sungai untuk mencari benda yang dihasilkan oleh Ki dari langit dan bumi. Batu-batu konsep itu tercipta dengan bantuan lainnya, yaitu tempat tinggal para anggota klan air. Klan air sudah mengetahui hal itu tetapi mereka tidak mengetahui cara menggunakannya. Hanya monster tua seperti pemimpin kelelawar iblis kegelapan mengetahui dengan jelas apa fungsi dari batu konsep yang masih kosong. Tidak lama kemudian, semua anggota ras kelelawar iblis kegelapan yang keluar dari sungai langsung melapor bahwa tidak ada batu konsep yang tersisa. Apa kau bilang? Pemimpin kelelawar iblis kegelapan berteriak marah dan langsung menghilang seketika. Ia muncul di dalam gua bawah tanah lalu memperhatikan beberapa mayat di dalam sana dengan wajah ganas. Bajingan. Para kultivator itu pasti menemukannya lebih dulu. Jika seperti ini, aku akan mengumpulkan semua batu konsep itu sejak dulu. Pemimpin klan kelelawar iblis kegelapan berkata dengan nada sangat marah dan langsung meledakkan kinya yang membuat tempat itu meledak. Kemarahan pemimpin kelelawar iblis kegelapan diperhatikan oleh banyak makhluk tidak jauh dari sana dan mereka semua tampak ketakutan. Tidak jauh dari danau tersebut, terlihat seorang pemuda yang menatap pembantaian yang terjadi dari awal hingga akhir. Ia juga menggunakan hukum miliknya dan perlahan menarik banyak darah yang berserakan di semua tempat. Dan yang paling penting, apa yang diambil oleh pemuda itu adalah bagian paling penting dari darah, yaitu esensi darah. Tampaknya aku harus segera pergi. Jika pasukan binatang roh itu melacakku karena bau darah perlahan lenyap, segalanya akan menjadi lebih merepotkan. Batin pemuda yang tidak lain adalah Sun Hai. Dengan menyerap semua esensi darah, kekuatan Sun Hai telah mencapai tingkat kaisar abadi tahap akhir, sangat dekat dengan terobosan ke kaisar abadi tahap puncak. Ia juga tidak menyangka bahwa esensi darah para manusia akan sangat luar biasa yang membuatnya menerobos dengan sangat cepat. Bush. Sun Hai menghilang menjadi bintik-bintik merah dan pergi ke arah pusat dimensi kecil tersebut.
Karena ia juga merasakan perasaan bahwa apa yang disimpan paling penting di dimensi kecil itu pasti berada di pusat dimensi. Sementara itu, di tempat lainnya di dekat pinggiran gurun, satu pasukan kultivator yang merupakan gabungan dari 3 kekuatan di pegunungan para raja, membantai satu klan binatang roh yang merupakan spesies kalajengking pasir. Kalajengking pasir adalah penguasa gurun. Salah satu klan binatang roh terkuat di dimensi kecil mampu menyaingi klan air. Tetapi saat ini mereka dibantai abis oleh para kultivator, menjara semua sumber daya serta inti binatang roh. Kai, lakukan perintah Chang Yuedi. Huan Kai yang saat ini hanya memiliki kultivasi tingkat kaisar abadi tahap menengah, hanya bisa patuh lalu mengangkat perlahan tangan kanannya. Reinkarnasi dunia najis. Para binatang roh tingkat kaisar abadi tahap akhir perlahan bangkit walaupun itu hanya bayangan mereka saja. Itu menjadi pasukan Huan Kai. Huan Kai hanya mampu membuat pasukan bayangan satu tahap di atasnya saat ini. Namun, semakin tinggi kultivasi, untuk membangkitkan pasukan dengan kekuatan di atasnya akan semakin sulit. Bahkan saat ini, untuk satu tahap di atasnya akan ada beberapa yang gagal. Ini menandakan adanya tekanan pada kemampuan yang ia miliki. Jika tidak, mungkin Huan Kai akan menjadi keberadaan paling berbahaya di 33 surga. Chang Yuedi melirik ke arah Huan Kai sekilas karena ia tentu tidak mengizinkan Huan Kai mencapai tingkat kaisar abadi tahap akhir. Jika tidak, mungkin dirinya yang akan tewas. Ayo kita kejar pasukan gabungan. Simpan semua pasukan bayangan itu. Perintah Chang Yuedi. Ia saat ini memiliki kultivasi tingkat kaisar abadi tahap puncak sehingga ia tidak takut dengan pasukan Huan Kai. Ia hanya perlu membatasinya dan dengan begitu, ia masih bisa mengendalikan Huan Kai. Bersambung ke episode 421-425. Berjudul Menuju Klan Naga.